Nah ini nih ada yang bertanya nih dari Kak Nabil. Kak, BPJS bisa nggak digunakan di seluruh vaskes di Indonesia? Nah ini dia pakar vaskes mungkin Kakak Oke, Julian. untuk pertanyaannya, apakah Vaskes bisa digunakan di seluruh Indonesia? Jadi kalau misalkan dari BPJS. BPJS ya, oke kalau dari segi BPJS itu sebenarnya selama BPJS-nya kita aktif itu bisa kita gunakan di mana saja. Namun kalau kita pakai di luar vaskes terdaftarnya kita memang agak terbatas pelayanannya. Jadi kalau kita misalkan pindah di suatu tempat dan menetap lama di sana, bagusnya dipindahkan dulu vaskesnya. Nanti misalkan mau dikembalikan lagi 3 bulan setelah perubahan vaskes terakhirnya, boleh kita ubah kembali ke tempat yang lain misalkan. Tapi kalau misalkan sakitnya yang gawat darurat, boleh langsung ke IGD, ke rumah sakit saja. Yang penting aktif BPJS-nya itu tetap bisa dilayani. Ya, seperti itu ya Kakak Nabil tadi mudah-mudahan bisa menjawab. Terbantu ya Kak jawabannya. Iya, benar. Ini ada Kakak siapa nih? Alurasid. Ah, selamat bergabung Kakak. Kakak flagship. Iya benar Kakak Nabil. Jadi kalau misalkan belum ganti vaskes, tapi kalau dalam kondisi gawat darurat tetap bisa digunakan. Yang jelas tadi intinya adalah aktif. Dan kalau dalam kondisi gawat darurat itu tidak bisa ke puskesmas, tidak harus ke puskesmas, itu bisa langsung ke rumah sakit saja. Jadi tidak perlu ke puskesmas lagi, langsung ke rumah sakit untuk di UGD rumah sakit. Wah, Kakak Milky Way ini Kak, bagaimana kalau anak kayak ini bertanya dari luar angkasa kayaknya. Kak, bagaimana kalau anak yang usianya sudah di atas 21 tahun, terus orang tuanya PNS? Hmm, Oke, jadi kalau PNS, anak tanggungan PNS itu ya memang kalau usia 21 tahun itu by sistem pasti akan nonaktifkan BPJS-nya. Tapi tenang, bisa jadi aktifkan kembali BPJS-nya. Yang penting dilaporkan ke pihak BPJS, dilampirkan, boleh surat aktif kuliah terbaru dari kampusnya, atau bisa juga surat atau bukti bayar uang kuliah terakhir Kak Adi, itu digunakan. Benar. Nah, kalau mau diaktifkan, boleh tidak usah repot-repot datang ke kantor. Ada di layar tertera di atas, boleh melalui Pandawa. Kersan bisa gak, Kak? Jangan gitu Julian. Ya, jadi bagusnya sih lewat Pandawa atau langsung di kantor BPJS. Sebenarnya sih call center boleh, cuma kalau call center kan dia pakai pulsa ya. Jadi Boleh bagusnya melalui langsung Pandawa lewat saja. Pandawa kan pasti semuanya sudah punya WA, jadi nanti bisa lewat WA saja. Jadi kalau untuk usia 21 tahun itu tetap bisa ditanggung, yang jelas ada surat aktif kuliah. Cuma meskipun kalau memang dia bisa ditanggung sampai umur 25. Cuma kalau mungkin dia umur 23 tapi sudah selesai kuliah, artinya memang sudah tidak masuk syarat untuk bisa masuk di tanggungan orang tua. Ibu Kak bertanya, Ibu Kak bertanya apa Kak Sandi? Iya boleh Kak, boleh bertanya. Nah ini Kak Sandi nih, kalau BPJS Mandiri menunggak baru sudah teralihkan ke KIS, haruskah dibayar tunggakannya? Betul Kak, jadi itu masih kewajiban Kakak Sandi untuk penyelesaian tunggakan iuran. Jadi meskipun sudah dialihkan ke bantuan pemerintah, tapi kalau misalkan masih ada tunggakan iuran yang belum terselesaikan itu masih wajib diselesaikan Kak ya. Jadi kalau misalkan Kakak Sandi masih punya tunggakan yang belum terselesaikan, bagusnya segera dilunasi Kak. Gitu. Jadi itu tidak akan hilang tunggakannya selama belum dilunasi. Tidak ada sistem pemutihan, Kak Adi, Iya untuk benar. pembayarannya itu, Nanti tunggakannya. iya, nanti kalau misalkan mungkin agak berat untuk langsung bayar, kita ada program rehab. Jadi nanti bisa dicicil pembayaran iurannya seperti itu Kak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ini ada yang baru bergabung nih, Kak Ims. Pertanyaan dari Kakak Nabil nih, kalau sudah meninggal tapi masih ada tunggakan gimana, Kak?
Oke, jadi kalau terkait dengan tunggakan, terkait dengan yang sudah meninggal itu ya, sebenarnya kami harus pastikan dulu sih tunggakannya ini sejak kapan, dan nanti akan kami sandingkan dengan surat keterangan kematiannya. Tapi kalau misalkan tunggakannya itu terbentuk sebelum pesertanya meninggal, itu berarti masih menjadi kewajiban keluarga untuk selesaikan tunggakannya. Oke. Oh iya, kami live-nya ini sepertinya sampai jam 5 saja, Kak, ya. Iya, Jadi benar. jadi untuk teman-teman sobat JKN, kalau misalkan ada yang mau ditanya perihal BPJS-nya, boleh bertanya di kolom-kolom ini apa ya, kolom kolom live Kolom apa ya bahasanya? Kolom chat. kolom chat mungkin. Ya, jadi karena kita terbatas waktu, jadi jangan jangan menunda-nunda, jangan sampai nanti kita sudah akhiri live-nya, kemudian ternyata masih ada yang ingin ditanyakan gitu. Nah, ini nih ada dari Kakak IMS. Kalau peserta tanggungan perusahaan mau dialihkan jadi peserta mandiri bisa lewat aplikasi Bubble JKN. Boleh, Kak. Jadi untuk peralihan dari tapi harus dalam kondisi nonaktif, Kak, ya. Jadi kalau misalkan sudah nonaktif mau dialihkan lewat aplikasi Bubble JKN boleh. Nanti pilih menu di menu perubahan data. Nanti di menunya itu ada untuk peralihan ke mandiri. Seperti itu. Selain lewat mobil JKN bisa juga melalui Pandawa, Kak, ya, untuk Benar, pendaftaran ya. untuk peralihan jenis kepesertaan. Jadi Pandawa ini sebenarnya banyak banyak apa ya, banyak banyak jenis administrasi yang bisa kita akses. Selain administrasi, kita bisa juga misalkan mau cari informasi atau pengaduan misalkan bisa juga melalui Pandawa. Kayaknya jadi ayah. Jadi akhirnya ada satu pertanyaan lagi, cara daftar mandiri gimana? Oh ya, kayaknya ini Kak Milky Way ini telat gabung kayaknya ya. Ya, jadi kita jelaskan kembali. Kalau untuk daftar mandiri, nanti Kakak Milky Way kita ada kanal online, ada juga yang langsung tatap muka offline. Jadi kalau misalkan daftar mandiri melalui kantor cabang, itu langsung saja datang di kantor cabang, tapi jangan lupa bawa berkasnya. Berkasnya itu bisa KTP, intinya identitas, KTP atau kartu keluarga, kemudian buku tabungan, kemudian materai 10.000. Jadi materinya tadi itu untuk pendaftaran atau debit supaya lebih memudahkan untuk membayar iuran. Kemudian ada juga layanan online tadi Pandawa, tadi yang di atas nih ada nomornya. Nanti biar lebih gampang, Kakak Milkwin tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang, nanti bisa langsung dari rumah saja mulai handphone, nanti lewat WA di Pandawa, nanti Bapak Kakak tinggal pilih saja menu administrasi, kemudian nanti tinggal pilih pendaftaran, nanti tinggal diisi data-datanya. Nanti setelah itu kalau misalkan sudah berhasil, nanti Kakak Milkwin tinggal akan dihubungi melalui WA juga bahwa sudah berhasil, nanti akan dikirimkan kode pembayarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk pembayaran iuran, kalau untuk pendaftaran itu biasanya menunggu 14 hari. Jadi jangan sampai terlewat untuk pembayarannya. Kalau untuk pembayaran pertama, kemudian kalau untuk mungkin teman-teman yang sudah terdaftar, kemudian mungkin ditanggung dari tempat kerjanya atau mungkin sebelumnya bantuan pemerintah, kemudian nonaktif dan mau daftarkan mandiri, kita juga ada opsi yang langsung aktif sekarang. Jadi tanpa menunggu 14 hari, tanpa administrasi 14 hari. Cuma kalau yang langsung aktif itu yurannya dibentuk dari sejak nonaktif, nanti dihitungkan dikali nanti yuran kelas yang kakak pilih. Gitu. Misalkan kakak Milky tadi daftar, kemudian pilihnya kelas 3, kemudian nonaktifnya misalkan di bulan Juni misalkan, artinya kalau dari bulan Juni nanti kita hitung Juli, Agustus, September kan 3 bulan dikali iuran kelas 3 35.000, nanti nilai yang keluar itu yang dibayarkan, jadi sekitar 105.000 seperti itu. Jadi sekarang itu untuk pendaftaran BPJS ada juga opsi yang langsung aktif, jadi tidak perlu menunggu 14 hari seperti itu. Nah, Nah, ini tadi ada yang bertanya lagi terkait cicilan. Ya, oh ya, jadi kalau untuk program cicilan, cara daftar program cicilan mungkin ya.
Ya, jadi kalau misalkan ini memang kalau untuk peserta mandiri, intinya kalau program cicilan itu menunggaknya itu minimal 4 bulan. Jadi 3 bulan ke atas. Jadi untuk daftar program cicilan itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Jadi nanti tinggal pilih di situ ada fitur rehab cicilan pembayaran bertahap. Jadi tinggal kakak pilih mau cicilnya berapa bulan. Tapi memang tunggakannya itu dia minimal 4 bulan. Jadi kalau misalkan masih di bawah itu untuk saat ini belum bisa didaftarkan. Kemudian bisa juga langsung di kantor cabang. Jadi kita juga bisa bantu langsung di kantor cabang untuk pendaftaran program cicilannya seperti itu. Jadi sekarang itu program cicilan misalkan dulu kan semuanya rata ya 12 bulan. Nah, kalau untuk kakak-kakak yang mungkin tadi yang sudah terdaftar bantuan tapi masih ada tunggakan iurannya, itu sudah bisa dicicil sampai 3 tahun. Seperti itu. Jadi kalau mungkin kakak mungkin agak berat untuk langsung membayar iurannya, itu bisa dicicil bisa sampai 3 tahun. Tapi nanti dilihat lagi jumlah tunggakan iurannya, karena masih tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, bagaimana caranya daftar jadi pegawai BPJS? Iya, nanti Kak Karim kalau mau daftar sebagai pegawai BPJS mungkin bisa dipantengin saja sosial media BPJS Kesehatan. Biasanya sih ada informasi di situ. Ya, seperti itu ya. Lagi ya layanan apa lagi yang ya, jadi sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin ada informasi yang masih jarang. Oh ya, jadi misalkan kakak-kakak mau berobat, jadi kan kadang kalau biasanya sih ada peserta yang bertanya, kalau misalkan berobat biasa ada yang tidak dijamin, ada yang dijamin. Jadi kalau untuk berobat sendiri, sobat-sobat JKN intinya kita ada prosedur. Jadi berobat itu langsung dulu pertama itu ke fasilitas tingkat pertama dulu. Jadi ke puskesmas. Habis itu nanti kalau misalkan memang dari puskesmas bisa menangani, itu cukup di puskesmas. Karena kadang ada yang ini semuanya ke rumah sakit. Tapi ternyata kan kalau misalkan berobat bisa ditangani puskesmas, itu cukup di puskesmas saja. Atau kalau memang perlu penanganan lebih lanjut, nanti akan dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Atau nanti kalau misalkan berobat dan memang dalam kondisi gawat darurat, nanti itu bisa langsung ke rumah sakit, nggak perlu lagi ke vaskes tingkat pertama. Jadi kadang ada yang masih bingung cara akses layanan kesehatan itu seperti apa. Jadi memang kita ada prosedurnya ya, teman-teman ya. Jadi seperti tadi, kalau misalkan memang gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit, tapi kalau misalkan bukan dalam kondisi gawat darurat, itu memang harus ke vaskes tingkat pertama dulu. Nanti kalau memang perlu penanganan, baru akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini nih ada yang bertanya nih, Kakak Anugrah Sonda. Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 2 dan kelas 3 bisa nggak dialihkan ke BPJS pemerintah? Sebenarnya bisa, cuma memang yang menentukan itu bukan BPJS tapi Dinas Sosial. Jadi kalau misalkan Kakak Anugrah mau urus BPJS yang bantuan pemerintah, nanti tinggal lapor biasanya ke pemerintah setempat dulu, ke lurah atau lembangnya. Nanti biasanya dikolektifkan untuk diusulkan ke Dinas Sosial. Jadi sebenarnya bisa tidaknya bisa saja, cuma yang menyetujui menentukan untuk didaftarkan itu asesnya untuk didaftarkan tetap adalah pemerintah Dinas Sosial seperti itu Kak ya. Di dalam situ nah. Untuk teman-teman yang baru join, jadi di layar ini ada tertera di atas kanal layan online kami ada Pandawa, Care Center, dan juga Mobile JKN. Jadi selain untuk mengakses kebutuhan administrasi di kantor BPJS, juga bisa coba kanal online kami di atas ya.
Ya, misalkan kayak mau ubah kelas, mau perubahan kelas, misalkan mau ubah puskesmasnya, atau mau beralih sebagai peserta mandiri, bisa dicoba kanal online di atas ini. Dari Kakak Sandis, apakah pembuatan buat SKCK butuh BPJS aktif? Jadi memang ya, berdasarkan dari peraturan kepolisian sebenarnya untuk pembuatan SKCK itu memang wajib terdaftar sebagai peserta BPJS. Namun sebenarnya kalau misalkan kita nonaktif kemudian kita beralih sebagai peserta mandiri, walaupun statusnya belum aktif, tapi itu kan sekarang pembuatan SKCK melalui aplikasi Persisi yang namanya kalau tidak salah di Kak. Nah, kalau misalkan kita Iya. telah terdaftar sebagai peserta mandiri, walaupun statusnya masih penangguhan pembayaran, itu sudah bisa kok untuk pembuatan SKCK-nya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kakak Milky. Oke, kalau ubah Vaskes gimana Kak? Nah, ubah Vaskes itu sebenarnya itu kami sudah punya banyak sekali kanal online untuk perubahan data atau administrasi seperti ini. Yang saya jelaskan mungkin Kakak Milky juga baru join ya. Di atas ini ada Pandawa, jadi kita bisa ubah Vaskes melalui Pandawa, bisa juga melalui mobil JKN. Nah, ini aplikasi mobil JKN ini wajib ya dipunya sama tiap peserta BPJS. Karena kalau misalkan mau ubah Vaskes, boleh melalui mobil JKN-nya saja, gampang sekali. Atau kalau mungkin agak bingung, kembali lagi boleh melapor di kantor BPJS terdekat, nanti kami bantu untuk perubahan datanya. Ya, jadi sebenarnya kalau mobil jacket itu sangat-sangat bermanfaat, banyak fiturnya. Jadi selain tadi perubahan vaskes, bisa juga ubah nomor HP, alamat. Nah, di situ juga kalau misalkan teman-teman mau berobat, misalkan ke rumah sakit, nah teman-teman itu bisa ambil antrian online lewat aplikasi mobile JKN. Jadi lebih memudahkan. Jadi di situ kelihatan nanti teman-teman dilayani jam berapa, estimasi pelayanan itu ada, kemudian sudah nomor nomor antriannya berapa. Ada juga tadi fitur rehab. Kemudian ada juga screening. Nah, mungkin teman-teman mungkin masih banyak yang tidak tahu screening atau belum pernah akses screening. Screening itu sebenarnya sangat bermanfaat karena bisa mendeteksi dini bagaimana kondisi kesehatan teman-teman. Jadi, kalau yang sudah ada aplikasi mobile JKN-nya dan belum screening, boleh sekarang screening kesehatan supaya nanti bisa teman-teman lebih preventif, lebih tahu bagaimana kondisi kesehatannya dan tahu bagaimana untuk tetap menjaga supaya nanti kalau memang ada terdeteksi penyakit itu bisa ditangani lebih awal supaya tidak lebih parah. Oh iya, untuk screening sendiri itu bisa sekali setahun Kak ya untuk pelaksanaannya. Benar. Jadi screeningnya sekali setahun. Selain di mobil JKN kalau mau screening itu bisa juga di ini Kak ya melalui website BPJS Kesehatan, Iya. atau kita juga bisa berkunjung ke FKTP terdekat dari tempat tinggal, nanti petugas dari pihak Vaskes bantu untuk screening riwayat kesehatan. Iya benar, karena kan kayaknya mulai 1 September kemarin itu semuanya kalau misalkan berobat ke Vaskes itu sudah wajib Wajib screening. screening, betul Kak. Tapi bagusnya sih meskipun tidak berobat, bagusnya sobat JKN itu Wajib boleh sih screening. Kak, karena kan kita bisa tahu jenis penyakit apa Iya saja. benar, jadi segeralah screening bagi sobat-sobat JKN yang belum screening. Ya Kakak Rahma, bagaimana caranya pindah Vaskes melalui mobil JKN? Jadi di menu mobile JKN kan nanti kalau misalnya Kak Rama sudah akses, sudah login, sudah bikin akun, nanti itu ada menu perubahan data. Di Bapak Kakak Rama tinggal klik saja. Kemudian nanti scroll, pilih yang fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi di situ nanti Kakak tinggal klik. Kemudian nanti tinggal pilih dia provinsi mana, kabupaten apa, vaskesnya apa. Nanti tinggal disimpan. Nanti kalau untuk proses simpannya itu biasanya sih verifikasi wajah. Cuma kan kadang ada yang Lupa Kak ya, masih atau ada bermasalah ada kendala mungkin untuk wajah. Kalau untuk begitu verifikasi bisa lewat PIN wajahnya. saja Kak ya. Nanti tinggal dilewati saja. Nanti pilih untuk perubahan itu lewat PIN. Jadi nanti ada tinggal masukkan PIN, nanti otomatis berubah dan nanti berlakunya di tanggal 1 bulan depan. Jadi intinya sampai bulan ini masih di vaskes yang lama dulu. Di bulan berjalan, nanti masuk bulan berikutnya baru terbaca di vaskes yang baru. Kemudian kalau mau perubahan vaskes itu 3 bulan sekali ya. Jadi kalau mungkin mau dipindahkan lagi vaskesnya 3 bulan ke depan lagi Kak ya, baru boleh. lagi dipindahkan. Benar. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Rahma pertanyaannya.
Iya kakak, jadi pindah vaskes itu langsung satu kakak boleh, kan nanti di menu perubahan data itu perubahan vaskes, nanti dia di atas itu ada kotak perubahan satu kakak. Jadi kalau kakak Rama memang mau pindah satu kakak itu tinggal dicentang. Tapi kalau misalkan mau hanya satu orang saja itu tetap boleh. Boleh. Jadi vaskes itu tidak harus seragam, tidak harus sama satu Satu kakak. kakak, Jadi Kak. nanti bisa beda-beda. Jadi kalau misalkan cuma kakak Rama saja, pasti kan nanti data yang muncul itu data yang memang mau dipindahkan. Tapi kalau misalkan mau satu kakak boleh juga. Tinggal nanti intinya ada di atas opsi kotak itu perubahan untuk satu kakak. Jadi untuk perubahan vaskes satu kakak itu tetap boleh kak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kakak Sita. Kak, gimana kalau lagi jalan-jalan di luar Kabupaten Vaskes terdaftar terus mau berobat? Oke, jadi kalau misalkan Kakak posisinya lagi di luar wilayah domisili Kakak sekarang, kemudian lagi sakit, selama BPJS-nya Kakak dalam keadaan aktif, tetap bisa dilayani kok Kak berobat di Vaskes terdekatnya Kakak. Tapi kalau memang menetap lama Kak, bagusnya dipindahkan sih Vaskesnya dulu di tempat yang domisili Kakak yang sekarang. Nanti kalau misalkan mau diubah lagi sama yang diinfokan sama Kakak Devi tadi, 3 bulan ke depan kita boleh pindahkan kembali. Iya, kalau misalkan juga Kakak Sita atau mungkin ada keluarga, kemudian lagi sakit, kemudian yang gawat darurat Kak ya, itu boleh langsung ke IGD saja berobat. Selama BPJS-nya aktif, tetap bisa dilayani. Mudah-mudahan terjawab kakak Sita ya. Sebenarnya kalau mau perubahan vaskes belum cukup 3 bulan pun sebenarnya boleh. Cuma kita ada berkas yang perlu dilengkapi. Jadi surat keterangan domisili atau mungkin surat keterangan pindah tugas itu tetap bisa dipindahkan meskipun belum cukup 3 bulan. Yang jelas ada berkasnya. Berkas tadi surat keterangan bahwa memang misalkan kakak Sita lagi berdomisili di sekitar wilayah tempat kakak Sita mau pindahkan vaskesnya, atau kalau memang benar-benar lagi sudah pindah tugas itu boleh. Jadi nanti kalau pindah vaskes itu nanti bisa dilampirkan berkasnya, nanti bisa tetap kita bantu. Nah untuk perubahannya tadi bisa juga lewat ini. Kalau lewat aplikasi Mobile JKN sepertinya belum mendukung perubahan vaskes yang belum cukup 3 bulan. Tapi kalau misalkan nanti ini bisa akses lewat ini, lewat Pandawa tadi. Lewat Pandawa itu sudah bisa pindah vaskes meskipun belum cukup 3 bulan. Tapi Nanti kalau melalui Pandawa itu Kak, kalau misalkan mau pindah vaskes 3 bulan, nanti ada link form untuk upload berkasnya itu. Jadi memang wajib ada surat pernyataan atau surat pengantarnya itu. Seperti itu. Ya, awalnya langsung mungkin ada yang ingin bertanya. Jangan ditahan-tahan ya sobat-sobat JKN, kalau memang masih ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya supaya nanti bisa kita jawab. Iya Kak, kadang juga banyak nih peserta yang bertanya kalau misalkan kita mau daftar mandiri itu apa-apa saja berkasnya Kak. Nah kalau kita mau daftar mandiri itu persyaratannya itu wajib, kalau misalkan di kantor ya untuk berkas auto debit itu wajib ada semacam kartu keluarga, identitasnya kartu keluarga, KTP, buku tabungan. Kalau di Makalle sendiri pun itu bisa menggunakan buku tabungan BRI, BNI atau Mandiri, dan juga materai 10.000-nya 1 lembar. Itu merupakan berkas auto debit. Nah, auto debit itu istilahnya kalau misalkan kita daftar auto debit nanti iurannya akan terdebit atau terpotong secara otomatis untuk iuran BPJS kita tiap bulannya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kakak Sita. Kalau penambahan anggota baru caranya gimana Kak? Misalnya bayi berlahir. Ya, jadi kalau misalkan untuk pendaftaran bayi, kan kalau bayi terikat dengan kepesertaan ibunya. Jadi kita harus cek dulu kepesertaan ibunya.
Jadi misalkan ibunya bantuan pemerintah, itu nanti bayinya otomatis ikut keputusan ibunya bantuan pemerintah. Cuma dilihat lagi karena bantuan pemerintah itu kan ada dua, ada yang daerah, ada yang pusat. Nah, kalau pusat itu bayi yang kelahiran 2024 sampai 2025 itu bisa dibantu untuk daftarkan. Tapi kalau misalkan untuk ibu yang terdaftar bantuan pemerintah daerah itu hanya untuk bayi yang kelahiran 2025 saja. Atau kalau misalnya ibunya mandiri, nah itu nanti berarti otomatis bayinya akan otomatis ibunya terdaftar mandiri. Dan iurannya Kak ya. Jadi kalau untuk pendaftaran bayi itu baiknya sebelum umur 28 hari itu wajib didaftarkan supaya nanti bisa terdaftar aktif. Karena kapan kalau misalkan ibu-ibu yang lambat mendaftarkan bayinya, nanti iuran bayinya itu akan tetap terbentuk dari sejak lahir. Jadi misalkan bayinya Kakak Sita misalkan lahirnya mungkin di Januari kemarin tapi ternyata baru daftarkan di bulan September ini. Nah, tetap nanti otomatis iurannya akan terbentuk dari sejak lahir dari Januari sampai dengan sekarang. Nah, itu juga nanti akan kena lagi denda pelayanan. Jadi bagusnya ketika sudah lahir segera dibuatkan akta lahir sebelum umur 28 hari itu laporkan ke BPJS. Atau tadi kalau misalkan bayi baru lahir untuk peserta yang bekerja, nah itu nanti otomatis ikut ibunya yang bekerja. Namun kalau misalkan tanggungan yang pekerja kan maksimal 3 orang anak, benar. Jadi kalau misalkan masih anak ketiga atau mungkin bukan anak ketiga, anak kedua atau anak pertama itu masih masuk tanggungan. Namun kalau misalkan bayinya mungkin anak keempat, artinya kan sudah tidak bisa lagi masuk tanggungan. Jadi nanti bisa didaftarkan mandiri. Nah, cuma tadi sama kalau untuk syarat untuk pendaftaran mandiri bayi baru lahir itu nanti iurannya dibentuk dari sejak lahir seperti itu Kakak ya. Untuk yang dendanya tadi sama dengan peserta mandiri pada umumnya berlaku 45 hari setelah pembayaran pertama Kak ya. Benar. Jadi kalau misalkan nanti 45 hari sudah lewat, iurannya kembali normal dibayarkan, dendanya otomatis akan hilang atau tidak terbaca lagi. Ya seperti itu. Oh ya, denda juga itu berlaku hanya per satu kali Kak ya. Benar. Jadi satu kali rawat inap. Misalkan 45 hari tapi ternyata 2 kali masuk rumah sakit. Nah, jadi intinya tetap dihitung hanya satu kali denda pelayanannya. Ini ada Kakak Yuna. Mungkin Kakak Yuna selamat bergabung. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan Kakak ya. Awkwardnya kayak apa sih? Untuk teman-teman yang baru join mungkin belum ikut ya, kita tadi sudah bahas apa saja. Jadi mungkin biasanya banyak masyarakat bertanya kalau misalkan kita menunggak itu tunggakan iurannya kita itu ada tidak ya keringanan dari pihak BPJS atau ada tidak ya pemutihan atau penghapusan. Jadi kalau terkait dengan tunggakan iuran itu kami tidak ada istilah pemutihan atau penghapusan. Jadi memang masih menjadi kewajiban peserta untuk melunaskan tunggakannya. Nah, kadang kan kalau misalkan tunggakannya lumayan banyak, kemudian mungkin peserta agak keberatan mungkinnya untuk bayar tunggakannya itu, kami dari pihak BPJS ada namanya program rehab. Rehab itu pembayaran tunggakan secara dicicil. Nah, itu 4 bulan Kak ya tunggakannya, minimal 4 bulan tunggakan, kita sudah bisa ikut program cicilannya. Nah, cicilannya itu bagi peserta mandiri itu minimal 2 bulan, maksimalnya hingga 12 bulan, Kak. Nah, di luar mandiri, misalkan kita mungkin sudah beralih ke bantuan pemerintah, kemudian ada tunggakannya kita bisa menunggak bahkan sampai 3 tahun, Kak, Adik. Ya, cicilannya kita bisa cicil sampai 3 tahun, tipe ini bicaranya. Jadi kalau misalkan peserta mungkin khawatir ini tunggakanku bagaimana ya pembayarannya, boleh nih melapor ke kantor BPJS tanya-tanya, atau bisa juga dicoba ini kami ada kanal online di atas, boleh dicoba call center atau mungkin melalui mobil JKN ya. Untuk teman-teman juga apalagi kita yang di Toraja ya, mungkin di sini banyak masyarakat Toraja yang join. Iya. Oke, mungkin kadang ada yang merasa ini kantor BPJS kejauhan, saya tidak ada ongkos, atau mungkin saya tidak ada transportasi untuk mengurus ke kantor BPJS. Tenang, jadi kami ada beberapa kanal online. Selain yang tertera di layar ini, ada Pandawa Call Center dan juga mobil JKN. Kami juga ada namanya BPJS Online. Jadi BPJS Online itu pelayanan administrasi Kak ya, atau bisa juga pengaduan, atau informasi juga boleh. Jadi nanti itu kita pelayanannya melalui Zoom.
Nah, untuk akses pelayanannya itu biasanya diakses melalui bisa melalui puskesmas Kak ya yang sudah bersurat ke pihak BPJS, atau bisa juga melalui lurah atau lembangnya, atau instansi pemerintah lain juga bisa ya. Ya. Mm. Ya, atau kalau mungkin Sobat JKN pernah mungkin di jalan ketemu mobil tulisannya BPJS keliling, nah itu juga layanan BPJS. Ya, jadi Tidak usah ragu, tidak usah sungkan langsung Kak ya, langsung saja datangi dihampiri. saja. Iya benar. Jadi mau pendaftaran, intinya sama dengan layanan di kantor cabang, mau pengecekan data atau mungkin ada kendala, nanti bisa lewat BPJS keliling juga. Nah itu kita biasa keliling setiap hari. Jadi sempat ada yang dari jauh lihat ada BPJS keliling, kemudian ada kendala terkait BPJS-nya, itu nanti bisa langsung dihampiri saja. Nanti kami pasti bantu gitu. Nah, di sini Kakak Sita pertanyaannya bagus sekali nih Kak. Caranya daftar rehab gimana Kak? Nah, untuk pendaftaran rehab kembali lagi kami akan ungkit kanal online-nya kami. Jadi pendaftaran rehab itu boleh melalui mobil JKN, di dalam ada opsinya, ada pilihannya. Bisa juga melalui website BPJS Kesehatan, call center pun juga boleh. Atau bisa langsung kembali berkunjung ke kantor BPJS, nanti kami bantu untuk pendaftaran program rehab atau cicilannya. Sebenarnya Kak Sita, kalau Kakak sudah akses aplikasi mobil JKN ini bagus sekali Kak. Jadi nanti Kakak bisa cek-cek apa-apa saja sih fiturnya di dalam. Jadi nanti pasti Kakak, oh ternyata mobil JKN itu se apa ya Kak, sebagus itu ternyata. Ya, jadi intinya sebenarnya lebih mudah sih lewat mobil JKN, tinggal tap 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 langsung berhasil. Jadi bagusnya sih kalau rehab sangat disarankan itu lewat aplikasi mobile JKN. Jadi kan tinggal dipilih, jelas untuk cara-cara sharing juga sudah jelas di aplikasi mobile JKN. Kita kliknya yang mana seperti itu. Kadang juga banyak nih Kak, teman-teman bertanya atau biasa banyak peserta ya datang bertanya di loket, Kak kalau mau Kak daftar yang bantuan itu bagaimana caranya? Oh iya, untuk teman-teman mungkin masih banyak juga yang belum tahu kalau kita mau daftar yang BPJS bantuan, atau biasanya masyarakat awam kenalnya KIS Kak Adi. Nah, kalau mau yang BPJS KIS itu nanti boleh melapor ya ke Dinas Sosial di mana alamatnya tertera, atau bisa juga nanti melapor ke lembangnya atau ke lurahnya. Nanti mereka yang teruskan data-datanya ke Dinsos, nanti Dinsos yang tentukan apakah bisa atau tidaknya diaktifkan sebagai peserta bantuan pemerintah. Seperti itu. Oh iya, kami juga mau menginformasikan sedikit ya. Apa tadi kayak oh ya, untuk peserta mandiri yang kelas 3 atau mungkin teman-teman yang terdaftar di bantuan pemerintah itu kan hak kelasnya rata ya di kelas 3. Semisal tidak diminta-minta rawat inap ya di rumah sakit, itu hak kelasnya tetap di kelas 3. Jadi kita tidak bisa memilih kelas. Beda dengan teman-teman yang terdaftar di kelas 2, entah itu mandiri atau tanggungan dari instansi, misalkan itu boleh naik kelas ke kelas 1 atau bahkan VIP ya Kak. Tapi untuk teman-teman yang di kelas 3 itu hak kelasnya tetap di kelas 3 ya kalau kita rawat inap di rumah sakit. Tapi kalau dari segi pelayanan tenang aman, semuanya rata, pelayanannya sama. Ini yang membedakan itu hanya hak kelasnya saja. Fasilitasnya saja, benar sekali. Ini ada dari Kakak Gusen nih, kayaknya tadi pancing-pancing, nah akhirnya kan bertanya. Nah kalau daftar BPJS Mandiri itu bisa langsung aktif Kak? Ya, jadi kalau untuk daftar mandiri, kalau baru pertama kali daftar itu memang harus menunggu 14 hari. Jadi untuk yang opsi yang langsung aktif itu untuk peserta yang memang sebelumnya sudah pernah terdaftar, kemudian nonaktif, kemudian mau beralih ke mandiri, nah itu boleh daftar BPJS yang langsung aktif. Kemudian kalau untuk BPJS langsung nanti iurannya itu dibentuk dari sejak nonaktif. Jadi misalkan Kakak Guse nonaktifnya di bulan Januari misalkan 2025, berarti nanti iurannya akan dihitung dari Februari sampai dengan sekarang. Jadi ada 8 bulan, nanti dikali iuran kelas yang dipilih Kak ya. Guse pilih. Oh ya, tadi kita hampir lupa untuk menyampaikan informasi iuran setiap kelas. Nah, jadi untuk kelas 1 itu iurannya 150.000 setiap bulan. Kemudian kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Sebenarnya 42.000, namun karena kelas 3 ini ada subsidi dari pemerintah 7.000, jadi untuk iuran kelas 3 itu tinggal 35.000 seperti itu.
Nah, itulah tadi alasannya kenapa untuk Mandiri peserta kelas mandiri 3. kelas 3 itu tidak bisa naik kelas kalau rawat inap karena itu tadi masih disubsidi sama pemerintah seperti itu, Kak ya. Jadi nanti kalau Kakak Guse mungkin sudah pernah terdaftar dan mau yang langsung aktif boleh, Kak. Jadi nanti tinggal Kakak kalikan iuran kelas yang Kakak pilih dikali Berapa jumlah bulan? sejak kapan Kakak Guse menunggak non aktif seperti itu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kakak Sita. Kak, kalau nunggak 8 bulan terus mau ikut program rehab gimana, Kak? Nah, kembali lagi untuk persyaratan daftar rehab itu kan minimal menunggak 4 bulan. Jadi kalau misalkan Kakak menunggak 8 bulan tentu saja sudah boleh ikut program rehabnya, Kak. Namun kalau rehab itu kita bisa ikut atau maksimal rehabnya itu dibagi 2 dari jumlah bulan menunggak, Kak ya. Jadi kalau misalkan 8 bulan menunggak, jadi nanti Kakak bisa rehab itu maksimal minimal 2 bulan, maksimalnya hingga 4 bulan, Kak ya berarti. Iya. Untuk Kakak Guse, kapan-kapan saya bertanya langsung saja. Kakak, boleh maksimalkan pelayanan kami melalui live TikTok ini. Jadi langsung bertanya, Kak. Mungkin Kakak rumahnya jauh dari kantor BPJS kan, langsung bertanya saja, Kak, di kolom pertanyaan yang telah kami siapkan di bawah ini. Ini ada kakak Al nih yang baru bergabung. Nah, mungkin kakak Al kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung Kak ya seputar BPJS Kesehatan. Sebelum kita close untuk live hari ini. Oh ya, jadi kalau misalkan mungkin hari ini kami sudah selesai live-nya, kemudian teman-teman BPJS ada lagi yang mau ditanyakan, boleh nih pentingin TikToknya si Kamali Selata. Jadi kami biasanya akan melakukan, mungkin rutin juga akan kami lakukan live TikTok semacam ini. Jadi teman-teman tidak usah sungkan untuk bertanya. Ya, jangan lupa di follow atau kan kalau memang kita belum live nanti kan bisa akses nih kalau kanal online BPJS lewat Pandawa, Care Center atau Mobile JKN. Iya. Ya. Hari ini luar biasa Kak ya yang join, pertanyaannya juga keren-keren semuanya. Iya. Terima kasih juga sudah turut serta sudah bergabung menemani Iya. sore kita hari ini. Antusiasnya luar biasa ya. Jadi nanti semoga kalau live berikutnya sudah lebih banyak lagi yang join, kita juga bisa lebih berinteraksi lagi. Ini pertama live kita ya? Iya, pertama. Jadi kita masih agak gugup tapi agak gugup dikit. Iya, jadi nanti untuk live-live selanjutnya semoga kita lebih lebih informatif lagi. Iya, benar. Lebih tidak kaku lagi. Semoga juga pertanyaannya kakak-kakak semua bisa kami jawab dengan benar, dengan baik, dan juga bisa menjadi kepuasan untuk kakak-kakak semua ya. Intinya menjawab pertanyaan. Iya. Jadi tidak puas apa sih namanya kalau pertanyaan itu kayak ngambang ya Kak. Iya, agak ngambang ya. Iya. Atau kalau mungkin jawabannya kami masih kurang puas menurut Kakak, boleh disanggah lagi di bawah Kak, nanti kami bantu jawab kembali. Iya, nanti akan ditangkis sama Kakak Julian langsung. Iya. Nanti kita main badminton, tangkis-tangkis pertanyaan. Oke teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi seperti tadi informasi Kak Julian, jangan lupa follow si Kamali. Nanti kita akan bertemu di live selanjutnya ya Kak. Jadi tidak usah sedih kalau misalkan hari ini kita sudah end live, tapi kan nanti kedepannya akan lebih sering lagi Kak ya. Jadi bagusnya tetap pentingin di TikToknya si Kamali Selatan. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada live, masuk di notifnya di kakak-kakak. Jadi tinggal join lagi. Boleh langsung siapkan pertanyaannya. Nanti kami bantu untuk berikan informasi yang kakak-kakak semua butuhkan. Oke, kita tunggu nanti di live selanjutnya kakak-kakak ya. Oke, selamat sore. Bye-bye. Terima kasih.